Gimana Apa? tadi rasa kangen ketemu? Sudah poin Iya. aja lu pakai aduh, gila. Iya pasti gitu, cuman kan ini dalam situasi yang ramai gitu, jadi kan intimate juga belum, tapi alhamdulillah tetap disyukuri gitu. Pemirsa, intens investigasi. Ketika sekat pembatas yang membentang begitu kokoh mendadak runtuh oleh sebuah pelukan. Seperti apa? Hiruk-pikuk bandara menjadi saksi bisu dari tumpahnya kerinduan seorang ayah kandung yang teramat tersiksa. Ya, jagat hiburan seketika luruh dalam keharuan yang begitu pekat. Di tengah dinginnya pusaran konflik pasca perceraian yang tak kunjung mereda, takdir justru memilih detik-detik menjelang keberangkatan umroh Ruben Onsu untuk mengukir mujizat kecil yang menggetarkan hati. Seperti apa suasana riuh bandara yang seketika luruh tergantikan oleh suara langkah kaki kecil dan teriakan kata ayah dari kejauhan. Hingga Ruben Onsu yang awalnya bersiap memendam rindu ke Tanah Suci, mendadak dikejutkan oleh kehadiran kedua buah hatinya yang berjalan mendekat. Bagaimana pula tatapan mata yang berkaca-kaca dan dekapan hangat yang begitu erat seolah telah mewakili seluruh jeritan batin yang selama ini dipendam Ruben seorang diri. Lantas, untayan doa tanpa suara apa yang dilesatkan Ruben lewat setiap belayan pipi dan usapan di kepala anak-anaknya sebelum ia melangkah naik ke atas pesawat? Apakah lambaian tangan kecil dan kecupan perpisahan di bandara ini akan menjadi obat penawar sekaligus bekal spiritual terindah bagi Ruben di hadapan Ka'bah nanti? Dan mampukah momen sakral penuh air mata bahagia ini mengetuk ego orang-orang dewasa agar menyadari bahwa pelukan anak-anak adalah rumah sejati tempat hati seorang ayah selalu tertinggal? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah sorotan publik terkait konflik dengan sang mantan istri Sarwenda, Ruben Onsu memilih menjalani ibadah umroh ke Tanah Suci. Namun, di saat Ruben akan siap berangkat ke Tanah Suci, suasana riuh bandara seketika luruh, tergantikan oleh sebuah kehangatan yang begitu pekat. Ya, di tengah langkah kaki yang bersiap menunaikan ibadah suci umroh, ada momen yang sungguh mengejutkan Ruben Onsu. Di detik-detik menjelang keberangkatan, dari kejauhan, tampak langkah-langkah kecil yang sangat ia rindukan berjalan mendekat dan memanggilnya ayah. Pertemuan itu tak butuh banyak kata, karena tatapan mata dan pelukan hangat telah mewakili segalanya. Ruben dengan ketulusan seorang ayah menyambut buah hatinya penuh kelembutan. Ia mendekap, membelai pipi, dan memeluk mereka satu persatu, seolah ingin menyerap semua kerinduan untuk bekal perjalanannya yang panjang. Ada gumpalan haru yang tertahan di balik senyumannya. Setiap usapan di kepala anak-anaknya adalah untayan doa tanpa suara. Doa agar mereka selalu dijaga selama Ruben berada di Tanah Suci. Di sela-sela pamitan yang syarat emosi itu, tampak lambaian tangan kecil dan kecupan perpisahan yang begitu berat namun syarat akan cinta. Sebuah pemandangan yang menggetarkan hati siapapun yang melihatnya. Bukti nyata bahwa sejauh apapun kaki melangkah menunaikan panggilan ibadah, pelukan anak-anak dan keluarga adalah rumah sejati tempat hati selalu tertinggal. Keberangkatan umroh kali ini dilepas dengan air mata bahagia, cinta yang utuh, dan keikhlasan yang mendalam di tengah konflik dengan sang mantan istri yang menjadi sorotan. Ini oleh-oleh buat ayah.
Onsu juga mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaan yang teramat mendalam karena akhirnya bisa bertemu kembali dengan anak-anak tercintanya. Hanya saja, Ruben menyayangkan karena pertemuan berharga tersebut harus terjadi dalam kondisi yang ramai dan terburu-buru di tengah hiruk-pikuk bandara. Kendati demikian, Ruben memilih untuk berlapang dada. Ia mengungkapkan bahwa semua ujian dan dinamika pelik yang sudah dilewatinya selama ini, kini ia pasrahkan sepenuhnya dalam bentuk doa. Tak lupa, sesaat sebelum melangkahkan kaki naik ke pesawat, Ruben memanjatkan doa-doa khusus yang menyentuh hati untuk masa depan, kesehatan, dan perlindungan anak-anaknya, menjadikannya sebagai bekal spiritual utama menjelang keberangkatannya ke Tanah Suci. Ini dalam situasi yang ramai gitu, jadi kan intimate juga belum, tapi alhamdulillah tetap disyukuri gitu. Iya senang, alhamdulillah, aku bilang terima kasih gitu. Dan terus ya pokoknya saya cuman serahkan semuanya yang saya lewati ini ya lewat dalam doa gitu. Bagaimana kita nggak ada yang pernah tahu setelah ini kita ke depannya bagaimana gitu. Ya pokoknya kalau Allah udah atur, udah semuanya udah, itu udah pasti jalan yang terbaik lah gitu. Ya semua orang tua saya yakin pasti nggak hanya di sana, tapi ketika lagi ya sholat ya pasti ada nama anak dalam doa kita gitu. Ya mudah-mudahan kita juga ya khususnya saya lagi banyak belajar juga kan ya gitu. Jadi ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu semuanya hal-hal yang baik untuk anak-anak saya. Di sisi lain, menjelang keberangkatannya ke Tanah Suci, Ruben Onsu mengungkapkan bahwa salah satu hal yang paling dirindukannya adalah atmosfer dan suasana spiritual di sana. Ia merasa takjub menyaksikan jutaan kepala dari berbagai belahan dunia berkumpul di satu tempat yang sama, di mana meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, mereka semua memiliki satu tujuan tunggal yang sama, yaitu berserah diri kepada Allah. Ruben juga membeberkan alasan mendalam mengapa ia selalu memilih kota Mekah sebagai tempat untuk menenangkan diri. Menurutnya, di hadapan Ka'bah, semua manusia melebur menjadi sama rata. Tidak ada kasta, status sosial, ataupun sekat-sekat yang membeda-bedakan satu sama lain. Keikhlasan dan kesetaraan total itulah yang membuat hatinya selalu terpanggil untuk kembali ke sana. Dan umroh kali ini menjadi umroh keempat kalinya bagi Ruben. Sama kayak yang sebelum-sebelumnya gitu persiapannya, kan kali ini kan sama Haji Gun ya Gun ya Pak Haji ya. Kita 9 hari ya. Kita rencananya 9 hari. Wah banyak lah ya suasananya, maksudnya banyak jutaan kepala di sana dan tujuannya satu ke Allah gitu. Orang berada, nggak ada, ini nggak ada, jadi semuanya sama gitu, rata gitu. Jadi kayak seneng, nggak ada kasta-kastaan gitu, semuanya kita sama di mata Allah. Demi kelancaran ibadahnya, ia memilih untuk bersikap realistis dan berkomitmen penuh mengikuti seluruh arahan serta panduan dari pihak travel agar tetap aman dan maksimal selama beribadah di Tanah Suci. Yang tahu kan dari pihak travel nih, jadinya ngasih tahu daripada untuk di bulan Juni aku belum pernah ke sana di bulan Juni ya. Jadi baru ini teman, ini awal-awal masuknya musim panas gitu. Jadi jangan ngambil resiko lah gitu. Jadi aku tetap ikut arahan travel. Itu sih kayaknya untuk kita semua jamaah dimanapun gitu, pasti kan travel akan lebih tahu ya gitu. Selanjutnya, seperti apa pula, Ruben Onsu kemarin baru saja datangi Komisi Perlindungan Anak untuk konsultasi sekaligus adukan hak asuh anak yang tak kunjung terrealisasi. Hingga bawa bukti hitam di atas putih berupa Akta 39 mengenai pembagian waktu pertemuan yang dilanggar sepihak. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta
6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Di sisi lain, sehari sebelum keberangkatannya ke Tanah Suci untuk menjalani umroh, Ruben Onsu pada Senin kemarin menyempatkan diri mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Kedatangannya tersebut bertujuan untuk membuat pengaduan resmi sekaligus mencari solusi konkret mengenai konfliknya dengan Sarwenda terkait hak asuh anak yang hingga kini belum terrealisasikan dengan jelas. Ruben menyampaikan bahwa kehadirannya di KPAI utamanya adalah untuk berkonsultasi secara intensif dengan para ahli demi memastikan masa depan psikologis anak-anaknya tetap terlindungi di tengah perseteruan ini. Menutup keterangannya, Ruben Onsu sangat berharap agar langkah yang ditempuhnya ini bisa membawa hasil terbaik dan membuat semuanya berjalan dengan baik bagi kedua belah pihak. Dia tadi udah ngobrol, udah berbicara seperti ya pokoknya menceritakan semuanya. Dia anak, cuma anak aja, poinnya dia anak, udah itu aja. Jadi jangan sampai anak itu dijadikan objek, jangan sampai anak itu dieksploitasi, jangan sampai anak itu tidak memiliki tumbuh kembang yang baik. Ke KPAI ini langkah pertama sebelum kami maju ke langkah-langkah berikutnya termasuk langkah untuk mengajukan gugatan hak asuh anak. Kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang, kemudian menjabarkan secara rinci beberapa poin krusial yang diadukan ke KPAI. Poin pertama yang paling mendasar adalah mengenai hak anak untuk dapat bertemu secara bebas dengan orang tuanya, tanpa ada batasan yang mempersulit. Poin kedua berkaitan dengan tindakan bullying atau perundungan psikologis. Dalam hal ini, pihak Ruben patut menduga adanya suatu pengondisian negatif atau semacam doktrin di lingkungan tempat tinggal anak-anak saat ini. Doktrin tersebut disinyalir membuat anak-anak menjadi tertekan, ketakutan, hingga tidak bisa menjadi dirinya sendiri saat berinteraksi dengan ayah kandungnya, yang menurut Minola merupakan sebuah masalah besar bagi tumbuh kembang mereka. Serta poin ketiga yang tidak kalah krusial adalah masalah dugaan eksploitasi anak. Minola dengan tegas mengungkapkan bahwa anak-anak di bawah umur sama sekali tidak boleh diseret atau dilibatkan ke dalam lingkungan pekerjaan orang dewasa, terlebih hingga menyita waktu istirahat mereka. Yang pertama adalah hak anak untuk bertemu dengan orang tuanya, ya. Meskipun telah terjadi perceraian antara ayah dan ibu, tapi karena tidak ada mantan ayah dan tidak ada mantan ibu, tidak ada mantan anak, maka anak tetap harus memiliki hak untuk bisa berkumpul tanpa ada halangan dengan ayahnya dan juga dengan ibunya. Yang kedua, ini bullying. Jadi anak itu kan harus bebas dari tekanan. Yang ketiga adalah terkait dengan masalah mengeksploitasi anak. Anak-anak itu diajak ikut live di malam hari, bukan di jam anak-anak yang harusnya itu masih bekerja atau melakukan aktivitas, karena harusnya anak-anak istirahat karena besok harus sekolah lagi. Ini juga tidak baik untuk perkembangan psikis anak. Jadi ini kami sampaikan tentu dengan bukti-bukti yang ada pada kami. Lebih lanjut, Minola Sebayang juga menunjukkan bukti otentik kepada pihak KPAI untuk memperkuat aduannya. Ia menegaskan bahwa segala ketentuan mengenai hak asuh dan pembagian waktu pertemuan dengan anak sebenarnya sudah tertuang secara resmi di dalam Akta 39 yang merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak di pengadilan saat proses perceraian bergulir. Namun sangat disayangkan, kesepakatan legal yang mengikat tersebut nyatanya sama sekali tidak terrealisasikan di lapangan. Sesuai dengan kesepakatan di Akta 39 ada dalam kekuasaan dan asuh ibunya, maka harusnya anak ini juga mendapatkan hak dan diberikan hak untuk bisa berkumpul bersama dengan ayahnya. Itu hak yang mendasar, ya. Dan tadi sudah kami perlihatkan kepada pihak KPAI, ada aturan yang memang bersifat tertulis mengatakan dan disepakati 2-3 hari dalam 1 minggu anak-anak ini berkumpul bersama dengan ayahnya. Jadi bukan bertemu. Ini yang tidak terrealisasi dengan berbagai macam alasan dan kondisi yang akhirnya membuat ketika kami bicara tentang hal itu, ini menjadi hal melebar ketika dibawa ke arah-arah yang lain. Selanjutnya, seperti apa KPAI resmi terima dan proses aduan Ruben Onsu?
hingga Ketua KPAI keluarkan pernyataan tegas dan ingatkan kedua belah pihak untuk menjunjung tinggi Undang-Undang Perlindungan Anak. Seperti apa pula, Ketua KPAI ingatkan sanksi undang-undang jika hak dasar anak terus diabaikan dalam perseteruan. Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi, Ketua KPAI Aris Adileksono juga menambahkan terkait maksud dan tujuan kedatangan Ruben Onsu ke KPAI. Ya, pihak KPAI menegaskan bahwa pengaduan resmi dari Ruben telah diterima dengan baik dan saat ini tengah masuk dalam proses kajian mendalam untuk ditindaklanjuti secara hukum dan mediasi. Pihak KPAI juga memberikan pesan mendalam dan peringatan keras agar kedua belah pihak yang berseteru tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar pemenuhan hak serta perlindungan anak secara mutlak. KPAI menambahkan bahwa dalam setiap konflik pengasuhan, perceraian ataupun sengketa keluarga semacamnya, anak-anak sama sekali tidak boleh dijadikan korban ego orang tua. Hal ini dikarenakan seluruh hak dasar anak telah diatur secara ketat dan dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak yang berlaku di Indonesia. Seperti inilah ungkapan selengkapnya dari pihak KPAI. Kami berpesan bahwa bagaimana kemudian semua pihak tetap kemudian menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar di dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Bagaimana kemudian dalam konflik keluarga, dalam konflik pengasuhan dan lain sebagainya, anak kemudian tidak boleh menjadi korban. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.